produk itu ada 3 kategori atau 3 macam, yaitu pabrik sintesis ekaguna, pabrik sintesis serbaguna, dan pabrik ramuan atau formulasi saja. Nah, kemudian definisinya kira-kira pabrik sintesis ekaguna yaitu pabrik yang dirancang untuk memproduksi 1 atau 2 jenis bahan kimia komoditas. Kemarin sudah tahu ya kimia komoditas itu apa. Lalu kalau sintesis serbaguna itu memproduksi aneka ragam bahan kimia, ya biasanya bervolume kecil. Nah, lalu ada juga pabrik yang hanya terdiri dari peralatan pencampur ya dan pendispersian ya, serta bahan serta pengisi botol atau wadah produk. Ya, tidak ada sintesisnya, hanya peramuan dan formulasi saja. Biasanya peralatannya itu, dan tidak melibatkan reaksi kimia biasanya. Ya, banyak pabrik obat-obatan di Cimahi itu banyak yang hanya meramu atau memformulasikan bahan-bahan dari serbaguna dan produk intermediate ya, produk bahan kimia intermediate. Kemudian langkah yang di dalam pabrik yaitu umumnya dikelompokkan dalam 4 seksi, yaitu penyiapan dan penyelenggaraan reaksi kimia kalau ada, ya pemisahan produk dan penyempurnaan produk. Nah, penyiapan bahan mentah biasanya penggilikan, pengayangan, pemanasan, pendinginan, pemanfaatan, penghilangan pengotor dan sebagainya. Contohnya banyak sekali, ya. Misalnya pabrik pabrik amoniak, ya amoniak dari gas alam, ya tentunya harus dilakukan pendinginan, ya, penghilangan pengotor dan sebagainya. Lalu reaksi kimia ya untuk sesuai dengan reaksi kimia yang dikehendaki. Ya tentunya ini kaitannya dengan bahan juga. Nah, pemisahan produk. Nah, produk itu kadangkala dalam pereaksian itu tidak hanya produk yang dikehendaki, ada produk lain yang bisa dikehendaki, bisa tidak. Ya, biasanya itu dilakukan didaur ulang, ya, direaksikan kembali, atau memang sebagai produk samping yang juga punya bisa dijual atau punya nilai ekonomi. Nah, penyempurnaan produk misalnya adalah pemurnian, penggilingan, penggumpalan, pengapasan, dan lain-lain. Ya, contohnya banyak ya, pabrik alkohol yang diperoleh dari fermentasi menjadi alkohol dan airnya. Nah, supaya bisa murni ya tentunya alkohol yang ada airnya harus didistilasi. Nah, itu. Kemudian gambarannya adalah ini. Jadi untaian kelompok ini ada 4 pengelompokan utama ya. Tolong dimatikan itu. Ya. Ya. Ya, itu 1 penyiapan bahan baku, pereaksian, dan pemisahan produk, kemudian penyempurnaan produk. Jadi tahapan itu selalu ada. Nah, ada lagi yang disebut dengan unit pendukung, yaitu unit menjadi produk, ya produk utama. Ya, ada lagi yaitu unit pendukung. Unit pendukung, ya. Ya. Nah, jadi skemanya adalah begitu. Jadi setelah ada pereaksian, pemisahan produk, dan biasanya didaur ulang ke sini. Nah, tapi biasanya ada dari produk utama ini mesti disempurnakan produknya atau dimurnikan, dan masih ada produk samping. Kemudian ada limbah. Nah, semua rangkaian ini dalam proses di pabrik ini tahapannya adalah begini. Nah, yang penting ini semua bisa berjalan kalau ada unit lain yang disebut dengan unit utilitas. Apa itu unit utilitas? Ya, pabrik ini dari mulai tahapan penyiapan bahan baku, pereaksian, sampai penyempurnaan produk, tentunya perlu unit alat proses. Unit alat proses supaya bisa
berlangsung atau bergerak, ya perlu unit lain yaitu utilitas. Di sini penyiapan bahan baku pengayakan ya dan sebagainya, pemanasan dan sebagainya perlu energi ya, perlu energi atau perlu listrik dan sebagainya. Pemisahan produk, pereaksian perlu tangki ya harus dipanaskan, maka perlu uap air ya, uap ya harus untuk bisa memanaskan reaksi. Penyempurnaan produk itu misalnya penapisan, pemisahan dengan penyaringan dan sebagainya. Nah, menggunakan alat ya perlu listrik. Ini semua adalah yang disebut dengan unit utilitas. Jadi unit utilitas ini adalah suatu unit yang menyediakan, bisa berupa unit pendukung menyiapkan energi, ya energinya bisa berupa uap panas, bisa berupa listrik, bisa berupa dan yang lainnya. Nah, unit utilitas ini juga bisa juga menyediakan udara bertekanan, kemudian menyediakan bentuk lain untuk pendukung proses. Nah, ini biasanya ya, satu unit utilitas ini pada umumnya besar sekali, yaitu sama saja dia juga perlu 4 tahapan proses ini. Jadi sisi lain itu utilitas ini sama dengan mendirikan satu pabrik dari ini. Nah, utilitas yang lain juga itu adalah untuk mengolah limbah. Ya, jadi utilitas bisa penyediaan energi, bisa menyediakan air bersih, dan bisa pengolahan limbah. Nah, itu yang disebut utilitas dalam suatu pabrik, dan tahapan proses kelompoknya itu sama dengan ya proses pabrik kimia, mulai tahapan penyiapan bahan baku, pemisahan dan penyempurnaan produk. Arti kata lain, satu unit utilitas itu sama dengan mendirikan pabrik sendiri. Nah, jadi di pabrik kimia ya ini misalnya pemasok energi ya, bisa berupa listrik, bisa berupa pemanas atau pendingin, juga untuk ya langkah-langkah pengolahan proses ya dari setiap pabrik kimia. Nah, baik pabrik itu sintesis maupun formulasi. Nah, selalu harus hakikatnya memiliki unit ini, walaupun tidak semua jenis utilitasnya diperlukan untuk pabrik sintesis maupun formulasi. Nah, seluruh rangkaian pengolahan ya termasuk di dalamnya ada utilitas ya, pabrik itu harus dapat dioperasikan secara terpadu dan terkendali. Ya, sehingga mewujudkan suatu sistem produksi yang aman, artinya tidak membahayakan personel pabrik maupun pencemar lingkungan, efisien, hemat bahan dan energi, ya, dan ekonomis, menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan konsumen dan laku dijual, sehingga membuahkan keuntungan secara finansial bagi perusahaan. Nah, model operasinya di pabrik kimia itu tentunya pabrik ini dalam kurung bisa ada proses kimia, ada reaksi, ada tidak. Itu bisa dilakukan secara batch, partaian, ya, atau dilakukan secara kontinu, sinambung. Ya. Jadi bisa dilakukan secara proses partaian. Nah, program ini, ya, jadi proses batch itu ya kita sama dengan seperti membuat air kopi lah kira-kira, umpannya dimasukkan lalu dikocek ya, kemudian terjadi proses di situ dan kemudian jadilah produknya ya, air kopi. Itu yang disebut dengan proses di dalam industri kimia sebagai proses batch atau proses partaian. Nah, proses partaian itu dilakukan secara intermittent, jadi umpan dengan produk diambil selang-seling begitu, diumpankan, setelah jadi diambil setelah diolah, kemudian kalau selesai baru
ambil produknya, ya kemudian dibongkar atau dikeluarkan atau dibersihkan dan sebagainya. Kurang lebih semacam itu dilakukan secara intermittent dan sebagainya. Nah, itu nah, ya biasanya adalah dilakukan dalam bejana atau reaktor, ya prosesnya adalah diisi, lalu diolah, bongkar, bersihkan, ya, lalu diisi lagi, bongkar, bersihkan. Nah, itu yang disebut dengan proses bed partaian. Nah, kemudian ada mode sinambung, ya operasi sinambung. Bahan mentah dialirkan masuk bejana secara terus menerus, ya terus menerus, ya bisa 24 jam, ya tanpa interupsi. Sedangkan produknya juga diambil terus menerus. Nah, itu yang disebut dengan proses sinambung. Nah, proses continue ini selalu banyak diterapkan di pabrik yang berskala besar, dengan alasan ya biayanya bisa murah dan dikendalikan secara otomatis. Teknologi sekarang sudah mudah dan sehingga biaya buruh menjadi lebih sedikit, ya. Kondisi proses umumnya lebih konstan daripada operasi secara bed atau pakaian, dan kualitas produknya juga yang dihasilkan kualitasnya terjaga dengan konstan. Nah, setelah prosesnya terjadi secara bed dan continue, nah lalu ada yang disebut dengan konversi kimia, yaitu konversi kimia yaitu perubahan struktur atau komposisi atom molekul zat lewat reaksi kimia. Reaksinya bisa lewat termokimia, biokimia, atau elektrokimia. Tetapi konversi juga belum tentu mencampur atau mereaksikan bahan yang satu dengan yang lain. Terjadinya perubahan struktur atau komposisi, ya dengan sendirinya itu disebut juga dengan reaksi kimia yang bisa berlangsung secara termal, bio, dan elektro. Artinya tidak melulu mencampur zat A dengan zat B menjadi C, begitu. Itu yang disebut dengan konversi kimia. Nah, operasi teknik kimia ya mengikuti pengangkutan, ya pemindahan bahan, ya berbentuk bahan, pengubahan keadaan bahan, wujud fasa, temperatur, dan tekanan, serta pengubahan komposisi zat kimia dengan cara pemisahan dan pemurnian. Itu operasi-operasi di dalam teknik kimia. Tentunya membutuhkan unit-unit atau alat pendukung untuk bisa melangsungkan operasi teknik kimia ini. Nah, alat yang paling utama dan ini yang untuk menyelenggarakan reaksi, ya, yang disebut dengan reaktor atau bejana reaksi. Ya, ini adalah ilmu yang dipunyai teknik kimia. Nanti Anda merancang reaktor, rancangan reaktor, dan jurusan lain atau bidang ilmu lain itu tidak belajar tentang reaktor ini. Teknik kimia belajar. Karena juga reaktor kimia ya tentunya ilmu kimia dasar, kimia murni, scientific, fundamental scientific. Kimianya juga harus mahir. Nah, ini alat utama dalam menyelenggarakan reaksi kimia adalah reaktor. Ada beberapa jenis reaktor, tapi pada umumnya dibagi dalam dua kelompok ini, yaitu reaktor pipa dan reaktor tangki. Ya. Nah, reaktor-reaktor ini bisa terjadi ketika reaksi itu melepaskan sejumlah energi atau kalor atau panas, maka reaktor itu biasanya dilengkapi dengan sarana untuk memasok atau mengambil panas, ya, yang dibutuhkan atau dilepaskan dari oleh medium pemanas atau pendingin. Artinya reaktor tersebut jika reaksinya menghasilkan panas, ya harus diselimuti oleh pendingin. Biasanya pendingin yang digunakan yang paling murah adalah menggunakan medium air pendingin. Atau reaktor tersebut melangsungkan reaksi yang bisa membutuhkan panas, maka diselimuti oleh medium pemanas, dan biasanya mediumnya adalah uap air, ya, atau steam. Nah, ini adalah contoh reaktor pipa, bentuknya begini, dan ini ada
di apa cupnya, selongsongnya itu adalah umpan medium pendingin atau pemanas, sedangkan di dalam pipanya ini adalah reaktan yang kemudian keluar menjadi produk berlangsung di dalam sepanjang pipa ini. Sedangkan reaktor tangki itu biasanya berbentuk tangki saja. Ya, kalau dia secara kontinu ada umpan yang masuk, kemudian ada produk yang keluar. Juga kalau itu diselimuti oleh pendingin di sini, yang mediumnya itu biasanya adalah menggunakan air, baik sebagai pemanas maupun sebagai pendingin. Kalau sebagai pemanas berarti biasanya adalah kukus uap air, ya. Sebagai pendingin yaitu air dingin atau cold water atau chilled water. Nah, ini adalah bentuk reaktor-reaktor yang dilengkapi dengan katalis. Ya, katalisnya bisa heterogen, ya, artinya pasanya berbeda dengan pasa yang direaksikan. Nah, karena itu ada beberapa tipe reaktor yang bisa dikategorikan, itu reaktor unggun diam. Jadi ini katalisnya ditaruh di dalam unggun tapi dalam keadaan diam. Kemudian reaktor unggun diam di dalam pembuluh. Kalau ini di dalam ininya, tapi ini di dalam pembuluhnya di dalam jejali pipa. Sedangkan di luarnya adalah medium pemanas atau pendingin. Nah, tapi bisa juga katalisnya itu terpeledakan, artinya dihembus, ya, supaya dia berperilaku sebagai seperti pelida, atau pelidanya itu seolah-olah seperti air atau seperti gas. Nah, itu 3 jenis reaktor yang digunakan di dalam teknik kimia. Nah, simbol-simbol ini nanti Anda belajar, ya, saya kira sudah ada ya di MS visual drawing atau di tool-tool yang lain. Ya, teknik kimia, simbol dari reaktor pipa adalah ini, reaktor tangki ini, reaktor katalis padat adalah ini. Dan ini sudah lazim dilakukan, nanti Anda belajar di alat industri kimia. Kecuali kalau Anda sudah pernah belajar, simbol ini sering digunakan. Simbol pompa bagaimana, tapi ini adalah simbol reaktor kimia. Kemudian kita nanti setelah ini ya belajar lebih detail tentang konversi kimia, konversi reaksi, ya. Nah, ada istilah konversi reaksi, yaitu banyaknya reaktan utama yang terkonversi atau dikonversi oleh semua reaksi dibagi dengan reaktor utama yang semula diumpankan. Itu definisi dari fraksi konversi. Nah, fraksi konversi kalau dikalikan 100%, artinya itu adalah derajat konversi. Nah, ini nanti kita lebih dalam setelah ini tentang fraksi konversi. Kemudian ada juga definisi dari produk, kalau ini tadi adalah derajat konversi yang diperoleh dari fraksi konversi. Ada juga perolehan produk, yaitu didasarkan pada produk tertentu, misalnya adalah produk P, ya, adalah reaktan utama yang terkonversi menjadi produk P saja, dibagi dengan reaktan utama yang diumpankan. Itu yang disebut dengan perolehan atau disebut perolehan. Kalau dikalikan 100%, ya tentunya adalah derajat perolehan. Kemudian perolehan ada selektivitas, yaitu banyaknya reaktan utama yang terkonversi menjadi produk P, ya, dibagi dengan banyaknya reaktan utama yang terkonversi dikonsumsi oleh semua reaksi. Bedanya dengan ini apa? Ya, ini didasarkan pada semua umpan, ini didasarkan pada reaktan utama yang dikonsumsi dan terkonversi oleh semua reaksi. Ya, terkonversi oleh semua reaksi. Tidak semua reaksi ini menjadi produk P. Bedanya di situ. Ini reaktan utama yang terkonversi dikonsumsi oleh semua reaksi. Kalau ini banyaknya reaktan yang diumpankan.
Itu yang disebut perolehan. Anda harus paham betul apa yang disebut perolehan, istilah lain itu yield dan selektivitas. Yang jelas didasarkan pada produk tertentu. Nanti kita lanjut. Ya, bisa dikalikan 100% atau di dalam digit saja. Nah, perolehan itu adalah kalau melihat ke sini definisi dari awal ini ya. Dari awal ini perolehan perolehan itu adalah fraksi konversi perolehan produk fraksi konversi kalikan selektivitas. Jadi ini fraksi konversi selektivitas. Contoh, di dalam suatu pabrik ada 200 kilomol metasilen dengan rumus kimia ini diumpankan ke dalam sebuah reaktor penyelenggara reaksi yang disebut reaksi isomerisasi. Nah, metasilen ini berubah menjadi parasilen dan ortosilen. Ya. Nah, produk reaktornya ternyata reaktor terdiri atas 100 kilomol metasilen dan 50 kilomol parasilen dan 40 kilomol ortosilen. Nah, bagaimana menghitung fraksi konversi selektivitas derajat fraksi konversi perolehan dan selektivitas. Nah, kalau melihat dari soal ini 50 kilomol itu parasilen berasal dari 50 kilomol 50 kilomol metasilen ini. Metasilennya awalnya adalah 110. Kemudian 40 kilomol ortosilen juga berasal dari 40 metasilen. Nah, sehingga total metasilen yang terkonversi itu adalah 50 tambah 40. Ya. Metasilen yang terkonversi yaitu menjadi parasilen dan ortosilen jumlahnya adalah 90. Nah, derajat konversinya tadi dari definisi Nah, 90 dibagi 200 kalikan 145%. 200 ini dari mana? Ini karena umpan awalnya adalah 200, gitu ya. Tadi kan definisinya begitu. Perolehan parasilen, parasilen 50 parasilen dibagi dengan jumlah yang diumpankan. Metasilen yang diumpankan berapa? Nah, jumlah metasilen yang diumpankan produk ini adalah 90. Maka ini dulu 50 bagi yang diumpankan itu perolehan 25%. Selektivitas ini dibagi untuk semua yang bereaksi. Yang semua yang bereaksi ini adalah ini kan. Nah, maka selektivitasnya adalah 55. Ortosilen hanya 40 dibagi dengan perolehannya Ortosilen dibagi dengan jumlah semua yang diumpankan, metasilen itu 20%. Selektivitas ortosilen didasarkan pada ortosilen yang bereaksi menjadi ortosilen hanya 40. Tapi yang bereaksi semuanya metasilen menjadi ortosilen dan parasilen adalah ini 90. Maka selektivitasnya adalah 40 bagi 90 kalikan 144%. Nah, nanti ini kita bahas lebih ini dengan slide yang berikutnya. Nah, satuan proses satuan operasi dalam teknik kimia itu biasanya meliputi pengangkutan atau pemindahan bahan, pengubahan bentuk ukuran bahan, pengubahan keadaan bahan, serta mengubah komposisi zat kimia bahan dengan cara pemisahan pemurnian. Nah, berdasarkan wujud pasalnya, bahan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu padat, cair, dan gas. Dan ini sekali lagi ini yang Ini masih terdengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak, masih. Ya, ini
yang kita pelajari di dalam teknik kimia, wujud zat ini atau fasa zat ini hanya 3 pada fasa cair dan gas. Nah, fasa yang lain kita tidak pelajari ya, karena jarang sekali digunakan untuk proses pengoperasian di dalam pabrik kimia. Fasa yang lain ada, misalnya adalah fasa plasma. Fasa yang lain itu banyak itu. Ya, kalau keilmuan yang modern itu lebih dari 100 fasa. Contoh fasa plasma itu adalah api itu ya, api atau elektron yang bergerak itu fasa plasma. Nah, fasa-fasa yang lain ya ke depan mungkin juga banyak ditemukan istilah-istilah lain dari fasa. Ya, misalnya ya, fasa plasma tadi kan, api itu fasa plasma, kategori fasa plasma. Elektron, cahaya itu fasanya apa? Kan nggak jelas juga. Setan, jin, marakayangan itu pasalnya juga nggak jelas kan. Nah, itu tidak dipelajari di dalam teknik kimia. Kita pelajarinya pada cair dan gas. Nah, benda cair dan gas, cair dan gas ini yang disebut dengan fluida. Ya. Benda cair dan gas selalu mengambil bentuk ruang atau rongga yang ditempatinya. Jadi dia akan menempati ruang seberapapun, ya, tergantung nanti pada ruangnya. Ya, temperatur dan tekanan. Beda dengan fasa padat. Nah, dari sudut pandang lain, volume persatuan berat benda-benda padat cair biasanya jauh lebih sedikit daripada gas. Nah, orang kadang-kadang menyatakan benda-benda padat dan cair dengan sebutan kolektif atau bahan ringkas atau condensed matter, ya, padat cair itu dengan condensed matter. Nah, kemudian pemindahan fluida dari suatu lokasi ya ke lokasi lain itu perlu alat, ya, alatnya yang disebut dengan operasinya pemompaan, ya, alatnya disebut dengan pompa. Kemudian dalam menyalurkannya perlu pipa, ya, maka diperlu dengan pipa. Nah, kalau sebagai fluida ini perlu untuk mengalirkannya disebut dengan pompa atau kompresor, ya, atau blower atau fan dan sebagainya. Nah, pemindahan bahan padat itu biasanya melalui pengangkutan itu dilakukan menggunakan conveying atau conveyor. Ya. Kemudian pengubahan ukuran bentuk, ya, pengecilan dan pembesaran itu bisa dilakukan penggilingan, penggerusan. Pembesaran dilakukan dengan aglomerasi, flatisasi, dan sebagainya. Kemudian pengubahan temperatur bahan ditempuh lewat operasi pemindahan panas, ya, alat penukar panas, ya, apapun namanya itu disebut dengan heat exchanger, ya. Kemudian tindakan untuk mengubah fasa dari bahan itu bisa pelelehan, penguapan, pengembunan, pembekuan, penyublinan, dan pada dasarnya juga operasi adalah operasi pemindahan kalor ini biasa. Ya, kemudian di dalam proses tahapan pemurnian itu operasinya itu operasi dilakukan dengan pemisahan. Pemisahannya itu bisa dilakukan secara mekanik dan bisa secara difusional. Nah, secara mekanik itu biasanya dilakukan campuran untuk campuran hidrogen, ya, biasanya memanfaatkan sifat fisik, misalnya adalah densitas, ya, dari suatu benda, atau sifat mekanik, ukuran atau kekerasan. Itu operasi pemisahan secara mekaniknya. Alatnya nanti disebut, ya, dengan ayakan atau plotisasi dan sebagainya. Yang jelas memanfaatkan sifat fisiknya. Nah, peristiwanya artinya makroskopik, ya, dan dilakukan dengan perbedaan sifat fisik atau sifat mekaniknya. Nah, contohnya adalah penyaringan, penapisan atau bahasa Inggrisnya filtrasi, ya. Nah, partikel padat dari medium fluida atau tetesan cairan dari medium gas itu dengan penyaringan.
Dengan pengendapan ada sedimentasi, ya ini dari tetes cairan ujung pelidi lain, ya yang tak melarutkan diendapkan, ya atau dilakukan pengendapan. Contoh-contoh ini pemisahan mekanik, ya, dengan memanfaatkan sifat fisik atau mekanik. Pengapukan, pengayakan, dan elektrisasi. Nah, ini yang penting. Pengayakan saya kira hafal, pengapungan ya partikel yang lebih kecil ada di atasnya. Elektrisasi memisahkan partikel padat, ya, dengan menyertakan partikel yang lebih ringan oleh suatu pelida. Jadi ada partikel campuran yang kecil sampai dengan ukuran debu, itu dengan elektrisasi bisa dihembuskan dengan udara atau pelida cair, ya tergantung partikel padatnya yang dikehendaki, apakah di dalam cairan atau dalam pelida gas, itu dihembuskan sehingga partikel yang lebih ringan itu lebih kecil berada di atasnya, dan yang lebih berat berada di bawahnya. Itu proses elektrisasi. Nah, kemudian ada juga yang dilakukan campuran homogen dengan cara mengeksploitasi perbedaan sifat kimia fisiknya, yaitu untuk yang disebut dengan pemisahan operasi pemisahan secara diflusional ini. Ya, contohnya apa? Ya, ini sifat-sifat tersebut adalah dalam proses pemisahan diflusional itu memanfaatkan sifat dari struktur atau ukuran molekul zat kimia, daya larut zat kimia dalam cairan pelarut, kemudahan menguap berdasarkan titik didihnya, titik leleh, titik beku, titik sublimasi zat kimia, dan kohesivitas. Nah, struktur dan ukuran molekul zat kimia, ya dari sisi ukuran saja, ya itu proses filtrasi secara divisional, misalnya dengan ultrafiltrasi atau ginjal kita, itu memisahkan ukuran butiran-butiran darah dengan pelarut di dalam darah yang lain, ya, air dan sebagainya, sehingga terjadilah pemisahan atas dasar struktur atau ukuran molekul. Daya larut, ya, daya larut di dalam cairan pelarut, ya. Contohnya memisahkan, ya, daya larut, ya, memisahkan suatu larutan yang terkontaminasi oleh gas yang beracun. Nah, itu bagaimana mengambil zat beracunan itu biasanya zat-zatnya dilarutkan dalam pelarut yang lain. Kemudahan menguap, ini titik didih, ya, sering kita lakukan, yaitu dengan cara distilasi. Alkohol dengan air, ya, titik didihnya berbeda. Ya, kalau diuapkan alkoholnya lebih menguap lebih dulu dibandingkan dengan air, sehingga terpisahkan antara alkohol dan air. Dan banyak lagi, titik leleh, titik beku, ini juga banyak dimanfaatkan untuk sifat-sifat yang dimanfaat dalam proses teknik kimia. Titik leleh, titik sublimasi, titik leleh, pabrik Korea, ya, dari pasaga jadi pasa padat, itu juga memanfaatkan sifat ini. Kemudian contoh yang lain ini adalah distilasi, komponen penguapan yang dilakukan berulang-ulang, misalnya adalah di minyak bumi untuk memisahkan komponen bensin, kerosin, gasolin, dan sebagainya. Absorpsi, ya, campuran pasa gas dengan cara melarutkannya ke dalam cairan pelarut. Ada juga adsorpsi, ya, komponen, ya, campuran homogen dengan cara pemekatan, pemfosfatan di permukaan benda padat. Jadi ada absorpsi itu di seluruh permukaan. Kalau itu heterogen di fasa padatnya, jadi komponennya terserap di seluruh permukaan benda padat.
Nah, kalau adsorpsi hanya di permukaan saja konsentrasi. Ada desorpsi, ya desorpsi itu pelucutan. Jadi misalnya suatu cairan ya terkontaminasi oleh CO2. Nah, bagaimana melepaskan CO2 di dalam larutan tersebut? Itu namanya desorpsi, melepaskan sesuatu di dalam larutan. Ya, ekstraksi, pemisahan suatu zat larutan cair dengan memindahkan zat tersebut ke dalam pelarut lain. Ya, gampang ini di contoh. Ya, contoh ada bunga kenanga diekstraksi dengan alkohol. Ya, zat-zat organik ya pewangi di dalam bunga kenanga itu akan terlarut di dalam pelarut lain, misalnya alkohol. Penyeduhan, leaching, ekstraksi pada cair itu banyak dilakukan. Ya, apa namanya? Ya hampir mirip dengan ekstraksi ini, tapi suatu larutan yang ada pada benda padat dilarutkan dengan pelarut tertentu, maka zatnya akan berpindah dari padat ke cair. Evaporasi, ya memanfaatkan titik didih dengan menguapkan pelarutnya. Pengeringan, ya ini proses penguapan air saja, ya bisa dilakukan dengan pemanasan, ada dengan contoh sinar matahari, misalnya adalah pembuatan garam dapur NaCl. Jadi panaskan di matahari, ya airnya menguap, sedangkan NaCl-nya tidak menguap. Kristalisasi, ini contoh banyak ya. Padatan terlalu di suatu larutan cair yang lewat jenuh karena evaporasi atau pendinginan, maka akan mengkristal. Contohnya yaitu urea, pupuk urea itu larutan campuran karbon dan CO dan nitrogen, ya didinginkan menjadi kristal. Nah, dari dua kelompok di atas tadi terdapat operasi pemisahan yang disebut dengan elektromagnetik. Ya, jadi itu contohnya adalah presipitator elektrostatik ya atau stator. Jadi ini yang terkini adalah misalnya ingin memisahkan polutan gas. Dimasukkan aja ke dalam suatu alat yang namanya presipitator, yaitu tabung yang diberi aliran elektromagnetik, sehingga gas-gas itu akan menempel di dindingnya, ya gas di dindingnya dan terjatuh, maka gas yang keluar itu adalah gas bersih. Itu dengan menggunakan sifat elektronegatif dari suatu zat. Itu. Apakah masih terlihat? Tidak, Pak. Hah? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Baik. Ada, Pak. Sudah, Pak. Ada, Pak. Ya. Ya, baik ya. Nah, lalu kita bahas tadi konversi perolehan atau yield dan selektivitas. Lebih mendalam ini karena nanti ini sering digunakan di mata kuliah lain. Ya, mata kuliah lain di pengenalan teknik kimia, di reaksi kimia, di TRK, banyak sekali di kuliah selanjutnya. Maka saya ingin lebih detail tentang ini. Ya, jadi konversi penting untuk membedakan antara konversi dan yield. Konversi berkaitan dengan reaktan dan yield berkaitan dengan produk. Konversi adalah ukuran dari fraksi reaktan yang bereaksi. Untuk mengoptimalkan desain reaktor dan meminimalkan pembentukan produk samping, konversi dari reaksi tertentu sering kurang dari 100%. Biasanya itu. Jadi
nanti Anda ini penting karena akan ada kuliah teknik reaksi, yaitu untuk mendesain reaktor. Ya. Kemudian di dalam reaksi itu tadi ya ini penting ya di mana konversi itu hanya didasarkan pada reaktan konversi dasar harus ditentukan pada reaktan tertentu saja atau produk tertentu saja. Maka istilah ini yang menjadi penting. Nah, konversi itu ini dalam bahasa Inggris ya dinyatakan ya jumlah reaktan yang dikonsumsi dibagi dengan jumlah yang disuplai. Tadi sudah. Nah, kalau diterjemahkan lanjut ya jumlah dari aliran masuk dikurang dengan jumlah dari aliran produk dibagi dengan jumlah pada umpan. Itu yang disebut konversi. Ya, tadi dalam bahasa Indonesia, sekarang bahasa Inggris, tapi sudah diterjemahkan lanjut, didefinisikan lebih jauh dalam ini formulasi matematis, kira-kira begitu. Tapi masih dalam bahasa. Nah, lalu selektivitas adalah sebetulnya adalah ukuran efisiensi reaktor dalam mengkonversi produk yang diinginkan. Sekali lagi, produk yang diinginkan. Ini adalah fraksi dari bahan yang bereaksi yang telah dikonversi menjadi produk yang diinginkan. Nah, jika tidak ada produk samping yang terbentuk, ya tentunya ya selektivitasnya itu 100%. Jika ada terjadi produk samping yang terbentuk, selektivitas ini tidak 100%, tentunya akan menurun. Karena tadi dibagi menjadi produk yang diinginkan, dibagi dengan jumlah yang masuk. Tapi kalau ada produk lain, produk yang diinginkan ini tentunya akan dikurang produk yang lain, menjadi lebih kecil. Nah, selektivitas itu selalu dinyatakan sebagai selektivitas terhadap umpan A atau terhadap produk tertentu, misalnya B. Ya, selektivitas yang didasarkan pada produk yang terbentuk adalah mol yang terbentuk dibagi dengan jumlah mol yang harus terbentuk jika semua reaktan A menjadi reaktan B. Atau mol B yang terbentuk adalah mol A yang dikonsumsi kalikan faktor stoichiometriknya, koefisien stoichiometriknya. Nah, atau stoichiometric factor adalah mol yang dihasilkan per produk A yang bereaksi di dalam persamaan reaksinya. Jadi harus ada persamaan reaksinya. Ya. Nah, selektivitas. Nah, selektivitas itu biasanya ditingkatkan dengan mengoperasikan reaktor pada konversi yang rendah, pada konversi yang tinggi reaktor memiliki konstelasi rendah, setidaknya satu reaktan dan konsentrasi produk tinggi sehingga reaksi yang terbentuk produk samping lebih cenderung terjadi. Reaktan yang tidak dikonversi dalam reaktor ini didaur ulang. Tadi seperti gambar yang tadi itu didaur ulang supaya ya selektivitasnya menjadi lebih besar. Reaktan yang dikonversi menjadi produk samping biasanya tidak dapat dipulihkan. Nah, ini kalau sudah jadi produk samping, tapi kalau tidak terkonversi dipulihkan, kalau jadi produk samping nggak bisa didaur ulang atau di recycle. Dan produk samping harus dimurnikan untuk dijual. Ya, kalau produk sampingnya ini sebagai produk. Atau kalau tidak bisa dijual, nah ini yang repot sebagai limbah. Yield, ya, adalah ukuran kinerja reaktor sebetulnya. Berapa definisi yield yang berbeda digunakan sehingga penting untuk ini. Yang menyatakan jelas basis jumlah yield. Nah, hal ini sering dilakukan ketika yield dikutip dari literatur dan menilai harus digunakan untuk menentukan apa yang dimaksudkan. Jadi yield itu perolehan itu definisinya agak rumit. Nah, tapi kurang lebih begini. Ya,
Yield didasarkan pada produk tertentu, produk B adalah mol B yang terbentuk eh, dibagi dengan jumlah A yang disuplai kalikan faktor stoichiometrik. Nah, nah reaction yield ya adalah konversinya kalikan selektivitasnya. Nah, atau mol A yang dikonsumsi dibagi dengan mol A yang diumpankan kalikan mol B yang terbentuk kalikan mol A yang dikonsumsi kalikan faktor stoichiometriknya. Ya, ya. Jadi yang paling penting itu harus membedakan antara yield reaction yield ya terhadap produk samping dan yield keseluruhan sebagai reaktor yield. Nanti ada contoh-contohnya. Nah, kalau konversi sudah mencapai 100% ya dalam kehilangan yang tidak diinginkan untuk mendaur ulang ya ini maka yield adalah ukuran kinerja seluruh pabrik yang mencakup kehilangan reaksi kimia dan fisik ya bisa di ini plan yield ya, atau perolehan pabrik adalah jumlah produk yang diproduksi, jumlah reaktan yang diproses kalikan faktor stoichiometrik. Contoh, dalam memproduksi etanol, ya hidrolisis etilen dihasilkan sebagai produk samping. Sebuah campuran dengan komposisi aliran umpan adalah etilen 50%, inert 5%, air 5%, dan aliran produknya adalah ini. Hitung selektivitas etilen dan etilen terhadap etanol dan ether. Jadi digambarkan begini, ini adalah produknya, reaktannya, reaksinya ada dua, ini, ya, produknya adalah ini, ya, di dalam reaktor. Nah, bagaimana menghitung ini selektivitas etilen terhadap etanol, ya, tinggal dihitung. Dalam aliran umpan etanol sekian. Produknya adalah ya sekian. Ini dari ya etilen 52 per 5,28. Ini apa 5,28? Ada inert ya. Ini kalikan 5 ya 5 mol inert ya adalah sekian. Etanol ya kalau inertnya sekian berarti mol produknya adalah sekian. Nah, ini adalah konversi produk didasarkan atas karena ada inertnya di sini. Ya, ada inert, maka produknya itu sebenarnya berapa? Nah, ini. Nah, sehingga etilen yang bereaksi itu awalnya 55, terus menjadi etilen 49, hanya 5,51 mol. Nah, selektivitas etilen bisa dihitung ya ini. Nah, ini kalikan faktor ya stoichiometri ya. Satu etanol yang per mol etilen faktor sininya 1 ya. Terus stoichiometrinya maka selektivitasnya adalah 94,5%. Selektivitas ya sama ya. Ini tinggal dibagi saja 0,5 ini karena setengahnya ya 0,5 ya koefisien ya faktor simetri adalah 0,5. Nah, 2 mol etilen menghasilkan 1 mol ether. 2 mol etilen menghasilkan 1 mol ether, berarti setengah. 1, ini 2/1. Nah, ini 2 per 1. Ya. Sehingga etilen yang bereaksi adalah sekian, selektivitasnya adalah sekian. Nah, faktor selektivitasnya adalah 1. Kemudian seleksi etilen untuk ether, ya sama saja. Ya. Ini perbandingan ya 2 mol etilen etanol menghasilkan 1 mol ether ya konversinya mol umpan dikurangin mol keluar dibagi mol umpan ya mol umpan sekian yang keluar sekian 49,9 sehingga konversinya adalah 10%. Ya. Selektivitas ya berdasarkan air juga dihitung tapi kurang penting ya bisa saja ya. Water jelas diumpankan ke reaktor ya melebihi tapi dari kecukupan. Yield atas dasar etanol bisa dihitung dan seterusnya. Nah, itu
Nah, contoh yang lain ya adalah ini kira-kira untuk produk-produk perbandingan ini konversi ada 3. Nah, kira-kira begitu. Nah, kira-kira ini keberhasilan Bandung untuk membuat A menjadi B, reaksinya ini adalah konsepnya, tapi menghitungnya sama dengan yang di atas. Nah, kira-kira kalau susah, konversi itu dirumuskan atas dasar ini. Jadi ini nol artinya awal ya, semula ya. Nah, ini N ini jumlah mol yang pada waktu tertentu. Ini kalau sudah dituliskan dalam rumusan teknik reaksi ya. Tapi kalau tidak ya gunakan ini saja. Diingat jumlah masuk, jumlah keluar didasarkan pada produk tertentu ya dibagi dengan jumlah yang masuk. Nah, contoh soal yang lain, nah ini dalam reaktor ya, konversinya bagaimana ya? Reaktor ada 2 reaksi bensin dibuat dari toluene. Ya, sebagian bensin bereaksi menjadi dipenil. Nah, ini menjadi dipenil. Jadi 2 tahapan itu. Nah, ini berat molekulnya. Nah, bagaimana menghitung konversi toluene? Ya, tinggal dihitung saja. Nah, konversinya menjadi produknya adalah sekian, umpannya sekian, dan seterusnya. Nah, ini faktor suspensi toluene menjadi bensin 1 ya, ini toluene 1 kan menjadi bensin 1 ya, itu bisa dihitung ya, yield bensinnya juga bisa. Nah, berikutnya ya ini tugas ya, silahkan dikerjakan mau sekarang atau minggu depan. Boleh minggu depan, Pak. Boleh, ya. Oke. Dilihat saja dikerjakan, nanti kalau itu kabari saya, lalu apakah perlu dikumpul atau tidak, ya kita lihat minggu depan. Baik. Untuk pertanyaan juga bisa ya, Pak ya, di LMS ya, Pak ya? Kenapa? Kalau misalnya kita ada pertanyaan bisa di LMS ya, Pak ya? Bisa. Oke, baik, Pak. Baik. Tapi untuk ini agak lebih dalam sih. Untuk kuliah pengantar industri kimia ini ya definisi yang sederhana aja sebetulnya, supaya Anda lebih mengerti lebih jauh, tapi yang sederhana ini konsep yang macam beginian atau konsep definisi awal tadi. Nah, di slide yang sebelumnya ya. Nah, ya di yang slide sebelumnya ya. Nah, cukup paham dari definisi aja ya. Kalau Anda ingin mengembangkan pengertian definisi yang lebih mendalam tadi di slide yang kedua. Tapi untuk kuliah ini hanya ini saja. Baik ya. Ya, contoh. Baik, ya coba selesaikan ya. Tapi itu agak sudah mendekati ke kuliahnya reaktor sih soalnya. Tapi kalau dikerjakan silahkan, tapi sebetulnya cukup ini saja sih. Yang ini. Yang ya, definisi ini sebagai bagian dari kuliah pengantar industri kimia. Ya, slide yang kedua itu lebih mendalam, itu nanti akan diulang di reaktor. Reaktor berarti di semester selanjutnya Pak ya? Ya, kenapa? Yang di reaktor itu, yang dari nomor 2 itu Ya, slide nomor 2 itu untuk kuliah teknik reaktor. Semester selanjutnya ya berarti ya? Iya, nggak apa-apa. Tapi kan alangkah baiknya lebih tahu lagi. Betul, karena Pak. Lebih ini. Baik ya, gitu ya. Pak. Baik. Ya. Berarti fokus pertanyaan kita di yang 1 apa di yang kedua boleh Pak? Oh, bolehlah di mana saja. Oke, baik Pak. Untuk tanya. Tapi ini dulu yang utamanya ya. Baik Pak. Ya slide ini sama ini ya. Itu harus paham betul ya. Nah,
supaya paham betul nanti kalau ini udah paham lari yang ke slide kedua. Slide kedua. Saya kira tidak ada pertanyaan kalau udah paham ini terus lari ke situ. Oh begitu. Baik Pak. Ya, hanya ini mah produknya disimbolkan dengan P, kalau tadi dengan B, A gitu ya, sama-sama. Baik ya, ada pertanyaan yang lain? Cukup Pak, kalau dari saya. Baik. Cukup. Yang lain? Cukup, Pak. Baik. Cukup, Pak. Baik ya. Ya, sekali lagi itu hanya lebih mendalam saja supaya Anda ada ilmunya. Baik Pak, jadi ada referensi sangkanya buat kedepannya Pak ya? Ya, baik. Kalau itu saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. sama. Sampai